Kita mau deklarasi forum diskusi Taman Gebu. Aman. Jadi menarik, taman itu kan tempatnya untuk refleksi mah pas. Begitu. Mau membahas apapun bisa diselesaikan karena suasana hati juga adem kan. Taman adem. Kapan mau digelar pertama nih? Ya secepatnya. Secepatnya. Di alun-alun Gebu. Ya. Sebagai salah satu bentuk pemberdayaan lah. Alun-alun dijadikan tempat berdiskusi, mencari solusi pencerahan, jalan terbuka. Lebih menarik gitu. Ya. Persoalan sesensitif apapun selesai di bawah rindang pohon kan. Pak aja kan ini urusan pengawas nih, gimana Pak? Bawaslu juga ini harus clear, harus diamankan ini Bawaslu, diamankan dari orang-orang yang tidak jelas, tidak benar itu, nepotis semua. Jadi harus diamankan oleh rakyat. Rakyat semua harus turun tangan membereskan urusan itu. Soalnya ini menyangkut 2024 gitu. Pemilu baik dan tidaknya itu bagaimana tim ad hoc-nya gitu ya. Ini harus dibereskan secepatnya, ini harus dilengserkan, diganti sama orang-orang yang baru yang benar gitu. Itu untuk Bawaslu. Betul Bang. Betul. Oke. Nah, ini menarik kan, sudah mulai ini. Ya. Jadi persoalan apapun bisa dibahas di taman. Taman gagasan. Nah, taman gagasan. Indah. Taman ide. Taman ide. Ruang kreatif. Wah, mantap. Tumbuh. Sebetulnya alun-alun ini bukan hanya sebatas tempat berteduh gitu ya. Tapi kalau dengan alam bisa terbuka gitu ya. Yang tadinya ruang ber-AC, ruang tertutup, kalau di taman kan bisa lebih terbuka gitu ya. Dipres gitu ya, bisa ngopi bareng di sini gitu ya. Memberdayakan juga para UKM yang selalu ada di sini gitu. Ini di Taman Monumen Lam Alif ya. Kalian mah tanggal 2022 ini yang kacau ini rencana 2022 kacau. Sebetulnya kan di kabupaten ini kan banyak hal yang memang harus dibedah gitu ya. Apalagi sekarang mulai masuk kerja di 2023. Ini harus banyak yang bisa tercerahkan sebagai masyarakat gitu. Tahun baru, gagasan juga harus baru, segar ya. Mantap. Nah, kan menarik ya, diskusi datang menyumbang ide kan gitu. Kalau nanti kan bisa terfokus bahas apa gitu. Ya, Pasti harus. Kalau sekarang mah kita brainstorming aja dulu. Tadi juga sudah dari empowering, politik gitu, pemerintahan dan lain-lain. Menarik. Nah, sekarang kita ngomong ini aja dulu karena memang baru menginjak hari kedua nih tahun 2023 Masehi. Nah, paling tidak kita ngobrol mencari resolusi terbaik 2023 dari berbagai sudut pandang gitu. Bisa ya ini mungkin dari KNP dulu lah. ya, oke. Harapan ke depan seperti apa gitu. Yang terpenting kan pemuda ini harus berdaya, pemuda harus naik kelas, sama Pak Aje mah gitu lah. Nah, bagaimana menuju pemuda berdaya itu ya salah satunya kita ngariung gitu ya, sebetulnya untuk mencari inspirasi, mencari solusi-solusi terbaik untuk Kabupaten Tasikmalaya. Oke, Taman Gagasan ya. Taman gagasan ini. Ini sih
Gimana ini ketua Abdesisa Kabupaten? Yang jelas resolusi untuk 2023 ya mungkin dari segi pemberdayaan baik masyarakat, pemuda atau khususnya pemerintahan desa ya minimal kepala daerah bupati itu peduli kan. Bagaimana pemberdayaan masyarakat desa tidak melulu tok kegiatan-kegiatan yang bersifat infrastruktur fisik, tapi lebih dari itu yang paling penting kan pemberdayaan ekonomi masyarakat supaya daya beli atau tingkat ekonominya bisa meningkat, itu aja. Jadi ya minimal ada perubahan cara pandang bupati lah untuk memberdayakan masyarakat desa. Itu. Oke. Lanjut. Kalau ya bagi saya itu ini ya taman Gebu, taman hijau yang ada di Gebu ini menjadi ruang seperti tadi, ruang berkumpul, berkomunikasi warga masyarakat, aktivis dan lain sebagainya lah. Apalagi di 2023 ini sudah masuk pada tahun politik ya, sudah masuk ke tahun politik. Jadi selain tadi juga pembahasan harapan tentang pemberdayaan, kemudian pemuda bisa naik kelas, tetapi di sisi lain kita juga berpikir di tahun politik ini menjelang 2024 kita juga harus mempersiapkan segala sesuatunya, bagaimana para aktivis muda, kemudian juga aktivis desa dan warga masyarakat mempersiapkan atau lebih pada proses pendidikan, memberikan pendidikan politik yang baik gitu, untuk warga masyarakat agar bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah lah kira-kira gitu. Jadi kira-kira ini nanti di 2024 yang akan datang, bupati yang sekarang kalau dipandang ini masih jauh, bahasanya jauh panggang dari api ya, jauh panggang dari api. Kira-kira ini harus ada perubahan yang signifikan gitu untuk nanti di 2024 kira-kira gitulah. Itu juga menjadi salah satu pembahasan kita. Jadi bagaimana taman hijau yang ada di Gebu ini bisa menjadi menjadi Center of Excellence ya. Center lah gitu. Untuk pergerakannya ada di sini gitu, tetapi juga menggebu-gebunya ada di Jakarta lah kira-kira gitu. Terima kasih. Saya sebagai dari pihak lingkungan setempat, dari orang yang terdekat dengan Taman Gebu ini, saya cukup khawatir lah dengan kondisi hari ini. Taman Gebu ini bukan jadi ajang inspirasi atau ajang para pemikir pemuda untuk diskusi, tapi yang saya pandang hari ini Taman Gebu ini menjadi tempat mesum. Jadi harapan saya itu kepada pemerintah hari ini, cobalah jadi kontrol untuk Taman Gebu ini supaya Taman Gebu ini benar-benar jadi tempat untuk kenyamanan warga atau tempat untuk kata tadi pemuda-pemuda itu untuk menuangkan inspirasi gitu. Cobalah kontrol dari maghrib sampai jam 12 malam. Saya harapkanlah dari pemerintah ini, mohon jadi kontrol untuk tempat-tempat yang sunyi ini. Satu lah, antisipasi mesum itu, satu penerangan yang harus cukup. Yang kedua mungkin diperlukan ada penjaga taman seperti penjaga taman gitu. Penjaga taman dalam artian untuk kontrol tiap waktu, tiap malam, jangan sampai banyak berserakan kondom atau bekas-bekas obat-obatan terlarang. Cobalah kontrol. Harapan saya selaku
kebijakan-kebijakan untuk tahun 2023 ini harus berkiblat kepada masyarakat. Itu aja. Mantap. Terima kasih. Closing. Ya, Taman Kebu ini sebetulnya kan bukan hanya sebatas taman yang dibangun oleh pemerintah gitu ya, tapi juga ini harus dijadikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Tasikmalaya, khususnya para pemuda aktivis gitu ya, untuk dijadikan sebagai taman untuk mencari gagasan, mencari ide, menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat gitu ya. Itu jadi nanti kita bisa ngundang bupati datang ke sini gitu ya, ngundang DPRD datang ke sini untuk berdiskusi dengan masyarakat. Taman ini jadikan sebagai menyerap aspirasi gitu ya. Itu masyarakat juga bisa menyampaikan langsung ide gagasannya seperti apa gitu. Jadi tidak perlu lagi lah datang ke gedung yang ber-AC gitu ya. Di sini kita bisa betul-betul merakyat bersama dengan masyarakat di sini gitu ya. Biasanya kan kalau datang ke kantor itu kan tersekat oleh meja, ada kursi. Di sini kan ada taman. Protokol ya. tersekat Ada protokol kan kalau di kantor-kantor. Kalau di sini kan enggak. Kita bisa bareng-bareng ngopi bersama gitu ya. UMKM, masyarakat yang jualan juga bisa langsung disentuh gitu ya. Jadi idenya original langsung gitu ya. Gitu. Nah, itu mungkin resolusi untuk 2023. Menuangkan gagasan di taman puitis ya. Mantap. Terima kasih.